Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini adik-adik? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah ya. Oh ya, jangan lupa juga pakai masker. Jangan lupa juga kalau mau kemana-mana tetap jaga jarak. Dan jangan lupa sholat 5 waktu ya. Adik-adik, kalian silakan melihat dulu tayangan yang satu ini. Dan susu, air yang sudah ditaruh, sendok, gelas, dan tentunya kompor. Caranya pertama kita bunyikan dulu kompornya. Setelah itu kita pasang wajannya, kita tunggu sampai airnya mendidih. Nah, jika airnya sudah mendidih seperti ini, kita matikan kompornya. Kita tuangkan airnya ke dalam gelas yang sudah berisikan susu yang tadi. Kita aduk dengan menggunakan sendok. Setelah itu jadi deh susunya. Nah, adik-adik, apa sih kaitannya contoh yang tadi dengan materi bahasa Indonesia? Pasti pada bingung kan? Nah, jadi yang contoh tadi itu termasuk ke dalam teks prosedur dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Ada yang tahu teks prosedur itu apa? Jadi, teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa runtutan langkah demi langkah, sehingga mencapai tujuan tertentu. Adik-adik, teks prosedur juga ada strukturnya loh. Yang pertama ada judul. Kalau contoh yang tadi, cara membuat susu. Kata pengantarnya, nah gimana sih caranya? Nah, struktur yang ketiga ada bahan dan peralatan. Seperti contoh yang tadi membuat susu itu, bahannya adalah susu dengan air, sedangkan peralatannya adalah kompor, gelas, sendok ya. Struktur yang ketiga ada tahapan proses, ditulis berurutan. Jadi tahapan yang tadi silahkan kalian tulis di buku kalian. Seperti itu struktur dari teks prosedur. Adik-adik, ciri teks prosedur itu ada 7. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Contohnya, siapkan kompor, gelas, sendok gitu ya. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Kayak misalnya kalian tulis dulu nih, setelah itu kalian praktekkan. Yang ketiga, itu menggunakan kata kerja aktif. Apa sih kata kerja aktif? Misalnya, membuat itu kata kerja aktif ya, cara membuat susu gitu. Nah, yang keempat menggunakan kata hubung. Misalnya kata dan, dengan itu juga kata hubung. Yang kelima terdapat aturan dalam hal bahan. Misalnya jangan sampai dekat-dekat ya kalau menyalakan kompor mukanya gitu. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Seperti yang tadi ya, ada caranya. Yang ketujuh, yang terakhir, terdapat penomoran beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Itu silakan kalian tulis di buku kalian masing-masing. Ada penomorannya, misalnya yang pertama, siapkan dulu alat-alatnya, siapkan dulu bahannya, seperti itu ya. Adik-adik, gampang banget kan ternyata teks prosedur tuh. Cuman ternyata yang biasa kita lakukan itu namanya teks prosedur. Yang biasa kita suruh sama adik-adik, nyala kesannya dulu ini, nyalakan dulu ini. Jadi itu namanya prosedur. Itu berisi tentang tahapan atau cara untuk melakukan sesuatu. Adik-adik, sekarang kalian siap-siapkan apa yang harus kalian buat nantinya karena akan ada tugas. Oke, Ustazah cukupkan video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.